Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai normalisasi tabel basis data. Bentar ya Pak ya. Oke, siap. Kayak gini aja lah. Bahan kajian yaitu tabel basis data dan normalisasi. Yang pertama itu perlunya normalisasi atau anomali. Yang kedua proses normalisasi. Yang ketiga bentuk normal pertama satuan F. Yang keempat diagram dependensi. Yang kelima bentuk normal kedua-dua F. Capainya mahasiswa-mahasiswi mampu melakukan normalisasi tabel basis data. Normalisasi, istilah normalisasi berasal dari F. Code, salah seorang perintis teknologi basis data, selain dipakai sebagai metodologi tersendiri untuk menciptakan struktur tabel dalam basis data dengan tujuan untuk mengurangi kemubaziran data. Normalisasi terkadang hanya dipakai sebagai perangkat verifikasi terhadap tabel-tabel yang dihasilkan oleh metodologi lain. Normalisasi memberikan panduan yang sangat membantu bagi pengembang untuk mencegah penciptaan struktur tabel yang kurang fleksibel atau mengurangi kefleksibelan. Kroenke mendefinisikan normalisasi sebagai proses untuk mengubah suatu relasi yang memiliki masalah tertentu ke dalam dua buah relasi atau lebih yang tidak memiliki masalah tersebut. Masalah yang dimaksud oleh Kroenke ini sering disebut dengan istilah anomali. Tujuan normalisasi yang pertama itu untuk menghilangkan kerangkapan data, yang kedua untuk mengurangi kompleksitas, yang ketiga untuk mempermudah pemodifikasian data. Anomali adalah proses pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan. Jadi anomali ini merupakan suatu masalah yang muncul pada saat proses pembuatan tabel. Dan anomali ini memiliki beberapa macam. Yang pertama itu anomali peremajaan. Anomali ini terjadi karena adanya perubahan rekor pada sebuah tabel, dan biasanya juga anomali ini terjadi karena adanya redundansi data. Yang kedua, anomali penghapusan. Anomali ini merupakan suatu error atau kesalahan yang terjadi karena adanya penghapusan rekor pada sebuah tabel. Yang ketiga, anomali penisipan. Anomali ini terjadi karena adanya penisipan atau penambahan sebuah rekor di dalam tabel. Selanjutnya di sini kita bisa lihat ada tahap-tahapan normalisasi. Tahapan normalisasi itu ada beberapa. Di dalam normalisasi ada beberapa tahapan yang harus kita lewati. Intinya tuh ada 3 tahapan penting yang harus kita lewati. Sebenarnya tahapan normalisasi itu ada 5, yaitu dari 1NF hingga 5NF. Tahapan normalisasi biasanya dimulai dari tahapan yang paling ringan, yaitu 1NF hingga 5NF. Review pekaran CK, Primer key dan candidate key. Primer key itu merupakan suatu aturan yang dimana fungsinya itu untuk membedakan baris satu dengan baris lainnya. Dan syarat ketentuan primary key dan candidate key itu sama, yaitu salah satunya data tidak boleh ganda. Dalam bentuk functional dependency, poin 1, 2, 3 ini merupakan contoh dari primary key. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafirin. Halo, malam semua. Malam. Malam. Kita lanjut langsung ya. Malam. Normalisasi tabel. Lanjut. Oke. Salah bukan ini ya? Ya, sabar.
Gini aja lah ya. Dah. Konsep fungsional dependensi dan determinat dapat digunakan untuk membantu dalam merancang relation. Ingat, konsep di awal perkuliahan bahwa sebuah tabel atau relation sebaiknya hanya memiliki satu tema saja. Lanjut. Bentar. Ada. Definisi normalisasi adalah proses atau langkah-langkah untuk memecah sebuah tabel atau relation yang memiliki lebih dari satu tema menjadi sebuah kumpulan tabel yang masing-masing hanya memiliki satu tema. Normalisasi adalah sebuah proses untuk mengevaluasi dan memperbaiki struktur tabel untuk mengurangi redundansi data. Normalisasi bertujuan untuk menghindari terjadinya redundansi data. Being my one. Lanjut. Bentuk tidak normal. Lanjut, bawaan lagi, normalisasi dilakukan melalui rangkaian tahapan yang disebut bentuk normal. 3 tahapan pertama digambarkan sebagai bentuk normal pertama, yaitu INF, 1 NF, bentuk normal kedua, 2 NF, dan bentuk normal ketiga, 3 NF. Dari sisi struktur, 2 NF lebih baik daripada 1 NF, dan 3 NF lebih baik daripada 2 NF. Lanjut. Dalam kebanyakan rancangan database untuk bisnis, 3NF biasanya adalah tahapan tertinggi dalam proses normalisasi. Di bawah ini ada tabel normal form, first normal form, biasa disebut NF, cirinya tabel format. Apa nih, Dok? Nah, lanjut. Kemungkinan terjadinya masalah integritas data yang disebabkan oleh redundansi data harus dipertimbangkan saat merancang sebuah database. Lingkungan database relation secara khusus membantu para desainer mengatasi masalah tersebut. Oke, lanjut. Dijelaskan sama teman kita. Oke, saya akan menjelaskan tentang proses normalisasi. Oke, yang pertama itu kita harus mengidentifikasi seluruh kandidat key pada relasi tersebut. Yang kedua, identifikasi seluruh fungsional dependensi pada relasi. Yang ketiga, kita perlu memeriksa determinan pada fungsional dependensi. Bila ada determinan yang bukan kandidat key, maka relasi tidak well formed. Jika tidak well formed, maka kita akan melakukan 4 step berikutnya. Pertama, tempatkan kolom dari fungsional dependensi pada relasi baru sendiri yang terpisah. Yang kedua, kita buat determinan dari fungsional dependensi sebagai primary key pada relasi yang baru. Yang ketiga, kita tempatkan copy dari determinan sebagai forward key pada relasi awal. Yang keempat, kita buat referential integrity constant antara relasi awal dengan relasi yang baru. Yang keempat, kita melakukan langkah yang ketiga itu sebanyak yang kita perlukan hingga semua determinan dari setiap relasi adalah kandidat key. Selanjutnya, langkah-langkah normalisasi. Pada contoh gambar di bawah tersebut, kita dapat mengetahui persepsionnya itu terdapat precision number, date, drug, dosette, customer name, customer phone, dan customer email. Oke, selanjutnya. Yang pertama, langkah pertamanya itu kita perlu mengidentifikasi kandidat key.
Gunakan asumsi untuk mengidentifikasi segala kemungkinan. Yang pertama itu precision number, menentukan date, drug, dan dosage. Yang kedua, date, drug, dan dosage itu tidak menentukan precision number. Yang ketiga, customer email mungkin akan menentukan data precision. Hasil akhir satu-satunya kandidat key dari relasi precision adalah precision number. Yang kedua, identifikasi fungsional dependensi. Yang pertama itu precision number itu terdapat date, drug, dosage, customer name, customer phone, dan customer email. Yang kedua, beberapa drug memiliki beberapa dosage sehingga drug bukan determinan. Yang ketiga, dosage bukan determinan karena dosage yang sama dapat diberikan kepada beberapa drug dan drug yang berbeda. Yang keempat itu customer email, terdapat customer name dan customer phone. Bila perlu, tanyakan kepada user, misalkan apakah dimungkinkan bahwa beberapa konsumer memiliki email yang sama. Yang ketiga, pisahkan relation. Customer email adalah determinan dan bukan kandidat key, sehingga precision itu memiliki masa normalisasi yang dipecahkan sebagai berikut. Yang pertama itu customer. Customer itu terdapat customer name, customer phone, dan customer email. Yang kedua, precision terdapat precision number, date, drug, dosage, dan customer email. Yang ketiga, customer email. Pada precision itu harus ada dalam customer email pada customer. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk normal 1NF. Oke, next. Bentuk tidak normal. Jadi dalam bentuk normalnya ada bentuk tidak normal juga. Jadi bentuk tidak normalnya adalah sebuah tabel yang berisi satu atau lebih kelompok yang berulang. Contohnya langsung ke tabel coba. Oke, ini tabel bentuk tidak normal. Kita boleh melihat. Jadi dalam bentuk tabel yang tidak normal ini atributnya terdapat banyak. Dalam satu baris itu terdapat banyak atribut. Jadi membuat terjadinya banyak gangguan seperti anomali yang dijelaskan oleh Jesse tadi, yaitu pada saat kita menginput data atau menginsert, mendelete data juga itu akan terganggu juga. Jadi kita lihat bentuk normal 1NF. Oke, bentuk normal 1NF yaitu sebuah relasi di mana perpotongan setiap baris dan kolom berisi satu dan hanya satu nilai saja. Jadi kita boleh melihat tabelnya. Nah, tabelnya itu pada satu baris terdapat satu atribut saja. Jadi ini bisa lebih baik dari bentuk yang tidak normal. Jadi memudahkan untuk para pengguna ya untuk mencari suatu data yang ingin kita cari. Jadi kita bisa mengirit waktu atau segala macam tenaga atau gimana, tidak perlu menduplikat segala macam kalau bentuk tidak normal gitu. Jadi ada bentuk alternatifnya juga. Kita boleh lihat slide-nya yang berikutnya. Nah, ini mungkin lebih cepatnya lagi dan jarang sekali terdapat gangguan-gangguan gitu seperti error-error segala itu. Mungkin dapat kita lihat bentuk alternatif normal ini. Jadi mempermudah kita gitu. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit saja sekitar 2 atau 3 slide dengan judul bentuk normal kedua atau second normal form. Next. Bentuk normal kedua atau second normal form adalah sebuah relasi yang berbentuk normal, first normal form, di mana setiap atribut yang bukan primary key secara penuh bergantung pada primary key. Jadi intinya tuh kalau bukan atributnya itu dia bukan primary key, dia secara penuh sudah pasti bergantung dengan yang primary key. Lalu yang kedua ada konversi ke bentuk kedua normal form. Hanya dilakukan bila
bentuk pertama memiliki primary yang composite. Dan bila bentuk pertama memiliki primary key kolom tunggal, maka tabel secara otomatis sudah berbentuk second normal form. Next. Oke, ini ada tabel bentuk kedua, bentuk normal kedua, bentuk normal second normal form. Tabel pertama itu ada client number ya, kayak client number CR76 dan client name-nya itu John Key. Dan di sebelahnya ada tabel rental dengan client number CR76, property number-nya PG4. Rental start itu dia memulai peminjamannya dari tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 3. Dan rental finish-nya tanggal 31 Agustus sampai tanggal 4. Oke, lalu selanjutnya ada property owner. Property number PG4 dan property address itu alamatnya. Alamatnya itu 6 Lauren ST Glasgow. Rentalnya sepertinya rental ini kode rentalnya, kodenya itu 350 dengan nomor pemilik CO40 dan nama pemiliknya itu Tina Murp. Oke, bisa next selanjutnya. Dan ini bentuk normal ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan di bagian bentuk normal ketiga. Bentuk normal ketiga adalah sebuah relasi yang berbentuk normal 1 NF dan 2 NF, di mana tidak ada atribut yang bukan primari. Key secara transitif tergantung pada primary key. Selanjutnya, bentuk normal 3NF atau tambahan dari bentuk normal 2NF sebelumnya. Di situ ada tabel yang terus terang, di situ ada property, foreign, dan owner. Selanjutnya, partial dependensi terjadi saat ada fungsional dependensi, di mana determinant menjadi bagian dari primary key, atau dengan asumsi hanya ada satu candidate key. Misalnya A, B, C, D, B, C, di mana komposit A, B adalah primary key. Maka fungsional dependensi B, C adalah partial dependensi karena hanya bagian dari primary key B yang dibutuhkan untuk menentukan nilai C. Partial dependensi lebih mudah diidentifikasi. Selanjutnya, transitif dependensi terjadi saat ada fungsional dependensi seperti X, Y, YZ, di mana X adalah primary key dalam kasus ini. X, Y adalah sebuah transitif dependensi karena X menentukan nilai Z melalui Y. Transitif dependensi lebih sulit diidentifikasi dalam kumpulan data. Selanjutnya. Oke, mantap. Oke, selesai. Demikian. Terima kasih. Selanjutnya kembali kepada Bapak. Oke. Mantap. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Ada. Saya. Janganlah. Halo? Kan ada kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Kan tadi saya ada lihat tadi, saya perhatikan pas tiba di slide 11
Kan ada yang tulisannya ingat konsep awal perkuliahan bahwa relation sebaiknya hanya memiliki satu tema saja. Berarti kalau dikatakan sebaiknya berarti relation itu bisa lebih dari 2 tema kan? Tapi kenapa disarankan hanya satu aja temanya? Itu dari saya. Silakan kalau ada yang bisa jawab. Atau mau ditulis biar jelas ya. Oke, ada yang bisa jawab? Udah. Silakan kalau ada yang bisa jawab. Jesse, Saya nggak bisa jawab, Pak. silakan kalau nggak tahu kelompok yang bisa jawab. Itu dari slide 11. Coba buka slide 11-nya. Siapa yang menjelaskan tadi slide 11? Ayo. Saya Pak, Afirin. Firin. Emang iya, Musliadi itu tahu betul lah Firin. Enggak, saya Astaga. memperhatikan tadi. Musliadi. Itu tandanya dia fokus, Pak. Dia fokus ke Firin doang. Iya. Silakan buka slide 11. Pertanyaan yang sulit itu Pak. Iya, silakan buka slide 11 yang buka yang start slide 11. Nah, untuk konsep fungsional definisi determinan dapat digunakan untuk membantu dalam merancang relation. Perkuliahan, awal sebuah tabel atau relation sebaiknya hanya memiliki satu tema. Ayo, silakan jawab kalau bisa dapat jawab. Itu slide awal itu, ada itu slide awal-awal yang menjelaskan Handa, kelompok Handa. Karena ini bilangnya pertemuan perkuliahan di awal. Ya silakan Afirin. Kalau dia tahu, kalau nggak tahu angkat tangan. Ya, silakan. Ada? Halo, moderatornya Jesse. Kayaknya Hafirin angkat tangan. Lambaikan tangan Anda ke kamera. Pertanyaan yang sulit Pak. Atau ditunggu dulu 5 menit atau gimana? Boleh. Boleh. Oke, silakan. Saya tunggu 5 menit. Saya plus ya, Pak ya? Kan udah kan? Udah ya? Udah, coba Oh, lihat udah. ke atas. Mana tahu Bapak lupa kan kasih 2 kali ya kan? Ya, cepat. Teman-teman ada yang bisa jawab pertanyaan Musliadi? Menyerah ya? Menyerah kayak kelompok ya? Anggota kelompoknya nggak ada suara, Pak. Hafirin kayaknya senyum aja dari tadi. Kena head. Mencurigakan Pak Nggak mungkin Firin. takut Pak. Mau nggak mau disenyumin aja. Kalau pertanyaan Musla tidak bisa dijawab, saya sebagai kelompoknya harus dibebaskan dari itu, Pak, dari hukuman, Pak. Nah. Nah, maksudnya? Dia Saya mau minta dibebaskan dari hukuman karena ada kelompok yang tidak bisa menjawab pertanyaan kelompok saya. Oh nggak bisa, nggak bisa. Oh, nggak itu. bisa, itu nggak ada. Karena Itu kemarin-kemarin nggak belum itu, ada. Aduh. Atau kalau nggak bisa satu kelompok menjawab, berarti satu kelompoknya kita suruh nyanyi ya. Nah, itu dia, Pak. Itu Setuju. dia, Pak. Nggak Saya bisa tunggu. Pak. Nggak sportif lah gitu. Kalau gitu ya suruh
presentasi ulang aja Pak, biar saya bertanya Oh, nanti. janganlah. Ya, Ngebom dia. Oke. Ya udah Pak, kalau gitu saya minta pertanyaan ulang Pak. Saya mau ditanya ulang. Oh, meta aja ya Pak, saya nggak ikutan. Ya udah kalau gitu kami belum tahu nih, lupa kemarin apa presentasi kemarin, coba ulang dong. Ya, kami punya udah lewat, mana bisa ulang lagi. Ya mau gimana lagi? Yang Kamu sudah sudah berlalu nanya, biarlah tapi kamu udah berlalu. lewat. Mulai Lupa. nggak kompak, Bung. Mulai nggak kompak. Wah, bahaya Mulai ini nggak Pak. kompak. Iya terjadi perpecahan. Saya mencium Mulai nggak bau-bau kompak. perpecahan. Sudah Mulai-mulai. meta sudah. Boleh. Meta Bau-bau Hafirin bau-bau sudah. Oke. perpecahan. Sudah ya. Kita jangan berpecah lah. Kita kelastif loh. Musliandi ini pertanyaannya bikin pecah satu kelompok, ngeri. Iya, Wah, Pak, sabar dulu, enggak. lagi nyari ini. Enggak Pak, Lagi kan nyari, saya ya. nggak tahu, makanya saya bertanya Pak. Gitu Iya. loh. Kita kasih waktu 5 menit aja, 21.15 kalau nggak bisa jawab. Yang satu kelompok ini kita suruh dia nyanyi ya. Pak, baru dihukum saya, Pak. Ya, boy. 5 menit. Teman-teman, teman-teman dari kelompoknya Jesse, itu bukan keputusan saya ya. Jadi itu keputusan Bapak. Masa Kata satu Mus kelompok tadi, jika mau membenci orang, benci Pak Andika, bukan benci Enggak gitu caranya. Enggak gitu Andika? konsepnya. Mas Dadi. Enggak Benar ya? gitu konsepnya, kawan. Astaga. Kan keputusan dosen. Segitunya benci kalian sama saya ya. Enggak, Pak. Ih, Ladi, tidak lah, Pak. Bukan kami, Pak, Musladi. Maaf, Pak. Enggak lupa. Tidak, Pak. Tidak. Itu kayaknya meta itu, Pak, yang benci itu, Pak. Aduh. Ih, kok saya? Kan. Masa disuruh jadi nyanyi, saya? disuruh nyanyi biar ngetop di YouTube nggak mau ya kan? Iya, Musladi. AdSense. I'm a bad liar. Gitu kan? Nggak tahu. Tapi kan kalau AdSense dapat kan bisa bagi-bagi AdSense-nya. Iya. Bisa Gitu. mana tahu ratusan juta nanti kan bisa gratis uang kuliah ya kan? Kenyang. Itu dia. Ini kalian subscribe aja nggak mau kalian. Saya udah bikin Saya 4 sudah, akun Pak. loh, Pak. 2 email, Pak. Astaga. Eh, 4 menit lagi menuju hukuman 4 menit durasi bareng-bareng nyanyi. Jadi minggu depan kita ujian. Ujiannya nanti seperti ini. Nanti saya share soalnya langsung kalian kerjakan. Kamera aktif. Kalau kamera mati langsung saya remove. Kalau remove berarti ujiannya tidak saya terima. Kalian ada dapat paket dari kampus kan? Paket data Zoom? Ada, Pak. Oke. Ada. Pak. Saya belum, Pak. Itu biasanya dipakai di handphone aja, Pak. Nggak bisa di PC. Iya, pakai Apa? handphone aja. Yang ngirim apa ya? Kampus dari bisa Maksudnya- Telkom, bisa semuanya. Asal nomornya terdaftar. Ada. Lumayan, Pak. Iya, lumayan itu berapa giga kalau nggak salah itu ya. 60. Mak 60 banyak kali itu. Cuman kami kan pakai komputer, Pak. Itu kalau dijadikan hotspot ya sama aja. Nggak bisa. Nggak kepakai. Nggak bisa. Ya udah, kalian pakai HP lah, pakai HP. Jangan pakai komputer. Tiga menit menuju nyanyi bersama-sama satu kelompok. Jesse kasihan kali 2 kali kena. Nyanyinya langsung ya, Pak? Halo, Pak. Enggak, Saya mungkin mau minggu coba depan. jawab. Ya, silakan jawab. Ini saya agak lupa-lupa ingat jadi kalau ada Syukur salah Ahmad mohon jadi penyelamat dimaafkan ya. ya. Syukur Ahmad jadi Jelas. penyelamat.
Boleh. Tadi yang Muslia ditanya itu, Hmm. dia bilang ingat konsep awal perkuliahan Hmm. bahwa sebuah tabel Hmm. atau relasi sebaiknya hanya memiliki satu tema saja. Hmm. Berarti itu lebih dari 2. Kenapa tidak 2? Betul begitu? Iya, kenapa disarankan cuma satu aja? Itu kan dia bilang apa? Tema tabelnya tuh disarankan satu agar tidak terjadi error, itu sudah pasti. Dan mungkin satu tabel saja dia gimana, sabar ya. Kalau slow minum. Sabar, saya agak lupa ingat soal materinya, udah agak lama. Kalau dia dua tabel, sepertinya sistem itu dua tema sistem akan agak sulit membacanya dan itu rawan terjadi error. Maka disarankan dalam sebuah tabel atau relasi sebaiknya hanya memiliki satu tema saja. Jadi kalau ingin membuat tema yang lain lagi, disarankan untuk membuat tabel yang baru lagi dan mengisi dengan tema baru lagi. Mungkin itu ya, Pak. Gimana Mas Aldi? Bisa dipahami, Pak. Oke, yakin bisa dipahami. Makasih, syukur. Kamu saya tidak meyakinkan, Pak. Tapi bolehlah. Maksudnya itu konsep awal perkuliahan itu kita udah bahas bagaimana tabel pertama sebelum normal. Sebelum normal itu kan mempunyai banyak tema. Jadi disarankan gimana supaya menjadi satu tema saja. Yang pertama kalau misalkan datanya di dalam tabel itu ada data barang, jangan sampai disatukan ke data pengguna. Itu akan mengakibatkan kerancuan data. Yang pastinya akan menjadi redundansi data. Bisa jadi ketika redundansi data, data itu tidak akan valid. Ya. Itu kalau nggak salah udah dijelaskan di kelompok misal kalau nggak salah ya. Ya misal ya. Benar nggak misal? Nggak tahu misal? Udah lupa? Gimana sih? Udah belum 2 minggu udah lupa. Gimana kalau 1 semester? Pasti udah nggak ingat ya. Jangan-jangan kalian lupain saya 1 minggu tuh karena udah 1 minggu ya udah ingat saya. Coba kalau nggak ketemu saya 1 minggu mungkin kalian udah lupa sama saya ya. Oh enggak lah Pak. Masa lupa sama bapak ganteng ini kan? Oke lanjut. Musliadi mulai habis obatnya dia udah muji-muji laki-laki sekarang. Muji cewek nanti saya ditebas Pak telinga saya Pak. Oke silakan pertanyaan berikutnya kalau ada, kalau enggak saya yang bertanya. Aldi kayaknya boleh Pak. Aldi mau bertanya? Enggak, Bapak nanya ke Aldi. Boleh kayaknya. Orang yang nanya dulu sebelum saya nanya. Oh. Kalau udah bertanya berarti nggak saya tanyain lagi nanti. Oke. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan saya hitung sampai 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saya bertanya, saya mudah-mudah aja lah ya, nggak usah banyak, nggak usah susah-susah. Oke, Aldi ya. lah Pak. Nggak usah susah. Aldi. Itu dia. Aldi sehat. Kamu tadi memperhatikan Aldi? Perhatikan, Pak. Memperhatikan ya? Ya. Kamu memperhatikan ya. Coba kamu jelaskan deh 1 poin aja, kecuali slide 11 yang dijelaskan oleh Hafirin. 1 poin aja yang dijelaskan oleh Hafirin. Hafirin tadi menjelaskan tentang normalisasi data, Pak. Iya, itu semua yang tampil itu normalisasi data. Pertanyaannya gimana, Pak? Apa yang dijelaskan oleh Hafirin tadi? Hafirin tadi menjelaskan tentang konsep awal yang tadi. Sebut. Silakan jelaskan. Hafirin menjelaskan konsep awal perkuliahan bahwa relasi
sebaiknya Kecuali hanya memiliki satu tema. Oh, kecuali yang itu, slide cuy. 11. Kecuali slide 11. Bentar, Pak. Susah sekali pertanyaannya, Pak. Susah pertanyaan itu, Pak. Hafirin jadi bintang sekarang. Dia selamat oleh Syukur ya kan. Dia diselamatkan oleh Syukur Ahmad. Hafirin sehat. Kasih syukur. Sudah Hafirin, makan. kata Syukur besok wajib TO Bank segelas. Iya. Datang aja. Ya Aldi itu dia. Setiawan. Syukur. Kita hitung ya Aldi Setiawan ya. Belum, Pak. Kalau yang dijelaskan oleh selain Hafirin, boleh nggak, Pak? 10. Pokoknya slide yang dijelaskan oleh Hafirin kecuali slide 11. 9. Tadi setahu saya, Hafirin ada menjelaskan pengertian normalisasi, Pak. 8. Terus pengertian normalisasi aja. Iya, kan Oke. saja Bapak minta. Oke. Vincent, Nah. coba putarkan slide dari Hafirin. Vincent. Halo Vincent. Vincent 1. Yang mana nih? Vincent Pak? 2. Belum, Pak. Belum, Pak. Vincent mana, Pak? Vincent nggak bisa. Belum, Pak. Jesse. Pak, belum, Pak. Ya udah Jesse. Pak. Jesse, silakan. Udah Aldi. Udah cukup Aldi. Udah, silakan buka slide-nya. Masih ingat aku, Pak. Udah Aldi, nggak Masih boleh. ingat, Diam. Kok nggak boleh gitu, Pak? Cukup percaya kepada nasibmu. Prepare your end. Oke. Firin, kamu bahas slide berapa, Firin? Firin, kamu slide berapa aja kamu jelaskan? 11 sampai 17. Oke, kita cek satu-satu. Klik yang 12, normalisasi adalah ada. Senang kali dia, Pak. Boleh. Panik aku, Pak. 4 menit, Pak. 4 menit nyanyi, Pak. Aduh, mampus gua, Pak. Senang kali dia, Pak. Wah, 4 menit. Feng Shui-nya bagus hari ini dia kayak nih. Oke. Saya akan tadi. nunjuk satu orang aja yang akan menjelaskan satu poin ya, yang dijelaskan oleh siapa ya orangnya ya. Seorangnya adalah yang belum pernah siapa? Banyak, Pak. Aldi, boleh nunjuk satu orang, Aldi? Nanti orang baru demi aku lagi, Pak. Ya kamu boleh milih satu orang. Kamu pilih aja satu Pilih. orang. Pilih aja siapa yang satu orang tuh. Musuhnya bertambah. Impostor. Banyak yang nge-vote aku. Gimana? Atau kamu lagi. Kalau kamu nggak mau pilih, kamu lagi. Boleh. Aku ada saran nih, mau nggak? Siapa? Coba. Tapi nanti kalau kalian kelahi aku nggak ikutan ya. Ya udah, sebut namanya cepat. Sampai 5 nggak kamu? Bapak tanya. Bapak tanya aku lagi aja. Daripada musuh aku tambah kan? Wah, penyelamat. Daripada musuh aku tambah. Wah. Nyanyi 4 Teman menit ini, teman loh. the best. Nyanyi 4 menit loh. Bentar, tunjukin Bapak. Mukanya. Muka-muka. Yaudah, kamu nyanyi 4 menit ya. Nanti akan nggak bisa jawab ya. Aduh, sangat semua nih orang, Pak. Tunjuk aja Siapa satu punya orang. Winston the best. Nah, dia pintar ya. Nah, siapa? Mana? Enggak. Winston the best. Siapa? Winston, Pak, the best. Enggak. Jangan. Aku lempar ke Mustiadi, Pak. Suruh dia Musti- nunjukin. Nggak bisa. Oke, Pak. Saya yang milih ya, Pak. Oke lah. Oke, silakan Musliadi. Ya tetap aja lah, Pak. Pilihan saya satu, Pak. Winston, Pak. Winston, silakan. Kamu cukup jelaskan satu saja. Satu saja ya.
Satu yang dijelaskan oleh Oh, Winston. Winston, kamu Pak. kelompok siapa tadi? Winston. Winson, Pak, Winson. Iya, Winston. Iya, Pak. Saya kelompok Michel, Pak. Oh, kamu kelompok misalnya. Kalau Winston kelompok siapa? Anda, Pak. Oh, Anda. Yang kelompoknya Jesse siapa aja tadi lagi ya? Siapa aja tadi kelompoknya Jesse? Coba sebut namanya Jesse. Vincent Surinton, Terus? Syukur, Hafirin, Petrus, sama Alsafan. Oke. Coba kamu jelaskan terakhir aja deh yang dari Alsafan nih. Satu aja. Slide terakhir. Oke, kita hitung ya. 5, 4, 3, 2. Bentar, Pak. Oke. Oke, sama. Sebuah apa tadi ya? Ayo. Sebuah relasi yang berbentuk normal, Pak. Oke, Alsafan coba jawab pertanyaan saya, benar nggak? A1NF dan 2NF, Pak. Oke, silakan Alsafan. Third normal form. Iya, Mungkin. udah. Alsafan? Ya, Gu. Ya, Pak. Kamu bahas apa tadi? Bahas bentuk Apa tadi soalnya, normal. Pak? Normal apa? 1NF, 2NF, 3NF? 3NF. 3NF. Oke, kamu salah Vincent. Kamu bilang 1NF, Mantap sekali. 2NF. Mantap. Saya nggak dengar soalnya, Pak, tadi. Nge-lag saya Oke. tiba-tiba. Vincent, Ya, Pak. kamu nyanyi 4 menit ya untuk minggu depan ya. Kirim paling lambat Oke. minggu depan ya. 4 menit. Kalau lagu yang di bawah 4 menit gimana? Janganlah, kamu Oh. pembukaan. Hai, saya Lagu Gerindra Vincent. kau ulang 3 kali. Ya. Oke, Yang penting untuk 4. terakhir penutup ini cheat ke-6. Saya kasih cheat ke-6 untuk ujian ya. Yang mau bertanya cheat 1, 2, 3, 4, 5 apa ya Pak ya? Ya itu yang memperhatikan saja. Yang tidak memperhatikan tidak akan dapat cheat gamenya ya, cheat UTS ya. Saya stop dulu recordingnya karena ini bahaya kalau tersebar nanti. Oh Pak Dika ngirim cheat ya kan? Bahaya ini kan? Bapak diblokir itu Bapak. Iya bisa bahaya.